Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan dan bisa berjumpa lewat udara pada pembelajaran yang pertama kali ini, yaitu tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang ke-1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum kita masuk di alat gerak hewan dan manusia, kita mengulang kembali di kelas sebelumnya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga makan, yang keempat tumbuh, dan yang kelima adalah berkembang biak. Adapun salah satu ciri makhluk hidup yang sudah Bu Umah ingatkan tadi di atas, secara umum bergerak, yang kita bahas adalah bergerak. Apakah bergerak itu? Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Silakan diamati anak-anak pada gambar yang kalian lihat. Itu adalah organ gerak pada hewan dan manusia. Contohnya pada hewan kucing itu alat geraknya adalah kaki. Pada gambar berikutnya adalah manusia, itu alat geraknya adalah kaki dan tangan. Selanjutnya silakan diamati gambar yang sudah ada. Yang pertama itu adalah gambar tulang anak-anak ini atau rangka. Yang kedua adalah gambar otot. Ya, pada gambar tulang itu adalah disebut alat gerak pasif dan otot itu adalah disebut alat gerak aktif. Silahkan diamati gambar tulang atau gambar rangka hewan dan otot berikut ini. Manakah alat gerak aktif dan manakah alat gerak pasif? Oke, pada rangka atau tulang itu disebut alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif pada hewan. Selanjutnya, mengapa tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif? Ya, karena tulang itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan mengapa otot itu disebut sebagai organ gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Anak-anakku, setelah kita mempelajari organ gerak manusia dan hewan, selanjutnya kita bahas tentang fungsi otot. Fungsi otot ada 3. Yang pertama adalah untuk menggerakkan tulang. Yang kedua, untuk mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga adalah untuk mengatur suhu tubuh. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari tentang alat gerak hewan dan manusia, semoga anak-anak paham dan bisa mencermatinya dengan baik. Selanjutnya kita membahas tentang ide pokok. Ya. Ide pokok ini di kelas 4 itu sudah dibahas mulai dari semester 1 sampai semester 2. Kita mengulang kembali, kita mengingat kembali tentang ide pokok. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, biasa disebut sebagai gagasan utama atau pokok pikiran. Nah, bagaimana anak-anak cara menentukan ide pokok itu? Oke, yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Kalian harus membacanya dengan seksama dan semua yang ada di bacaan itu harus kalian baca dengan cermat dan teliti. Selanjutnya, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Oke, anak-anak anak-anak sudah, Bu Umah yakin anak-anak sudah paham cara mencari ide pokok dari sebuah paragraf tersebut. Selanjutnya, silahkan anak-anak baca buku paket pada halaman 3. Anak-anak baca dengan dipahami dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, anak-anak
coba temukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf itu, kolom atau cara mencarinya silahkan, atau cara menulisnya nanti silahkan dilihat di halaman 4. Begitu anak-anak nggih, semoga paham. Sekian dari Bu Umah, dan pembelajaran pertama ini kita pelajari, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.